Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami datang Bapa, kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan, dengan menyembah Engkau Tuhan, menyembah dengan segenap hati kami. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat sebuah pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke
menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau terus dengan penyembahan kita. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa darahmu biar sekali lagi katakan oleh kuasa darahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami akan membuka ibadah ini dengan satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang sudah siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang sudah siap memuji nama Tuhan. Yang di belakang, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita berjabatan tangan. Katakan selalu bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Amin. Minimal
tersenyum. Haleluya. Kita datang di tempat ini, kita mau bersuka cita bersama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Bapak, Ibu, Saudara tunjuk satu di atas tangan kanan semuanya. Bisa? Bisa. Haleluya. Gak usah malu, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Gak usah malu. Ayo. Pujian berkata, Tuhan Yesus mengasihi.
Suku bangsa semua berada di mata Tuhan. Dibanggakan bersama, masih mau bersama-sama memuji Tuhan? Sudah capek belum? Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Suka-suka Tuhan mengasih selamat. Kita percaya bahwa Tuhan itu semua kembali. Amin. Saya Bapak Gembala.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan diri kita untuk mau persembahan kepada Tuhan, juga persembahan persepuluhan. Ada 7 berkat Tuhan yang sangat menakjubkan ketika kita membawa persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan. Dalam Maliaki 3 ayat 6 sampai dengan 12, ada 7 perkara yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat di dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan mengalami berkat yang melimpah. Yang ketiga, musuh, roh jahat, sakit penyakit akan dilumpuhkan. Yang keempat, Tuhan akan menjaga keuangan kita. Yang kelima, keluarga kita akan ada dalam damai dan sejahtera. Yang keenam, kita akan menjadi saksi Tuhan akan kuasanya terhadap bangsa-bangsa. Yang ketujuh, kita akan banyak disukai orang dan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih anugerah yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Bapa dalam surga, kami percaya segala berkat yang kami terima semuanya datang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini saatnya kami akan membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan. Bapa di dalam surga, kami percaya akan segala janji kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Sebabnya Tuhan, dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kami akan membawa persembahan persepuluhan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pribadi mereka, keluarga mereka, usaha dan segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berkati dengan segala limpahnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa apa yang ditabur orang akan dituai, dan kami percaya kami akan menuai dari apa yang kami tabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dengan pengucapan syukur. Yang siap membawa persembahan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan, saya persilakan untuk maju ke depan. Amin. Hari ini ada
firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Dan kita juga percaya sama Tuhan. Bila Tuhan yang pegang tangan kita dan tutup setiap langkah kita. Tuhan Yesus perlindungan kita semua. Amin. Haleluya. Bila Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tahu semua itu atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bila Tuhan yang memproses hidup kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih setia lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau
sabda firman-Mu ya Tuhan. Firman yang dapat mengerjakan hal yang hebat, yang luar biasa. Firman yang dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau akan berfirman kepada kami dan memberitahukan hal-hal yang hebat, hal yang luar biasa kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, biarlah memberkati akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran kami semua diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau akan melakukan segala sesuatu. Biarlah kami semua Tuhan yang mendengar sabda kebenaran firman-Mu, kami membuka hati kami dan kami boleh konsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah setiap pribadi yang hadir di tempat ini dikuasai oleh firman-Mu, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami semua boleh berkonsentrasi mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami sekalian siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita saya dapat menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan seksama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa di sini yang bosan makan nasi? Ada saudara yang bosan makan nasi? Satu kali dokter bilang saya, Bapak harus makan beras merah. Orang kayak saya disuruh makan beras merah, saudara ya. Saya bener sih beli ya, coba saya masak, saya makan berapa kali, cuma 2 kali apa ya. Selanjutnya saya nggak suka, saudara. Kata saya kayak makan pesak gitu, saudara ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap saja saya makan nasi putih, saudara. Nggak ada yang bosan ya makan nasi ya di sini ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang bosan mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Untung nggak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan saya usir pulang, saudara. Enggak ya, bisa ada ya saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang bertemakan adalah Yesus Allah yang peduli. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang peduli. Bahkan bukan peduli saja, dia mengerti. Iya kan? Minggu kemarin saldo di BCA cuma 17.000, saudara. Ya kan? Pendeta besar kayak gini, berbadan besar kayak gini, saldo 17.000, kira-kira gimana saudara? Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang gini, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Habis ngomong kayak gitu, kira-kira jam 1 malam, total HP-nya bunyi. Ini, saudara begitu lihat, puji Tuhan. Tuhan udah kirim, saudara, ya kan? Nggak tahu dari mana, ya kan? Tapi yang jelas sudah Tuhan kirim, ya kan? Itulah hebatnya punya Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, saya tidak akan menyangkal Yesus. Kenapa? Yesus itu Allah yang peduli, Allah yang ngerti. Dia tahu isi ATM saya, ya kan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Yuk buka Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Ya, silakan diklik. Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52.
Baik saudara, saya akan membacakan buat saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapati mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo, tes. Ini baterainya baru, Pak. Halo, ya, oke. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tadi kita mendengar bacaan kita bahwa sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan kepada murid-murid supaya mereka jalan duluan, dan Yesus mau berdoa. Yesus walaupun sakti saudara, dia tetap memerlukan yang namanya doa. Orang Kristen suka berdoa kan nih? Siapa yang ingin berdoa? Angkat tangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika di tengah danau itu, saudaraku, terjadilah yang katanya angin sakal. Angin sakal itu membuat mereka tidak berdaya. Angin sakal itu, saudaraku, angin yang berhembus melawan arah mereka, artinya di depan mereka, sehingga perahu mereka tidak bisa bergerak. Bahkan gelombang air pun mulai naik, saudara. Dalam keadaan posisi seperti itu, Yesus melihat mereka, dan Yesus datang, dan Yesus menolong mereka. Akhirnya mereka pun tidak ada yang tenggelam. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Ada manusia di sini yang tidak punya masalah? Ada ya, tetap ada. Pendeta juga ada, saudara. Saya ada nggak? Ada, saudara ya kan? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan setiap orang memiliki potensi kesalahan berbeda-beda, bobotnya berbeda-beda. Saudaraku, karena begitu kompleksnya masalah hidup kita, seringkali akhirnya kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak mau menolong orang lain, karena ada juga yang kayak gitu, saudara. Ya, tapi di sini tidak ada. Saudara, bagaimanakah dengan Yesus? Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti dan memahami setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Amin. Orang lain boleh tidak tahu persoalan kita, tapi Yesus tahu, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan tadi kita menyaksikan, kita mendengar bagaimanakah Yesus Kristus menolong murid-murid ketika menghadapi masalah. Ternyata saudaraku, Yesus adalah yang peduli juga dengan kita. Amin. Dia, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, juga akan menolong kita. Dari kisah tadi, saudaraku, ada beberapa pelajaran indah yang kita dapatkan. Yang pertama, dia melihat, ya, Markus 6 ayat 48 mengatakan demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, sehingga perahu murid-murid tidak lagi dapat bergerak maju, dan terjadilah gelombang air yang besar yang memungkinkan dapat menenggelamkan perahu mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid dalam kesulitan dan kesukaran karena angin sakal itu, saudara, akhirnya Yesus melihat kesukaran mereka. Saudaraku,
Di dalam Yohanes ayat 19 dalam Injil Sinoptik itu dikatakan bahwa jarak mereka itu kurang lebih itu 3 mil, saudara. 3 mil ini, saudaraku, diperkirakan sekitar 4,82 km atau 5 km, saudara. 5 km. Yesus ada di bukit, murid ada di danau dalam jangka waktu jaraknya 5 km. Daya pandang manusia tidak mencapai 5 km. Apalagi jam 3 malam. Dan itu ada dalam kegelapan, saudara. Gelap itu. Sekalipun di dalam kegelapan, sekalipun jaraknya begitu jauh, Yesus dapat melihat. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah hebatnya Yesus. Yesus juga bisa melihat keadaan kita. Yesus bisa tahu kesulitan kesukaran yang kita hadapi. Orang lain tidak tahu, tapi Yesus tahu. Amin. Yesus melihat kesulitan kesukaran yang kita hadapi. Mungkin pendetamu tidak tahu, jemaat tidak tahu, pengerjanya juga tidak tahu, tapi Yesus tahu. Hebatnya Yesus, saudara. Kesulitan apa yang sedang saudara hadapi? Yesus melihat. Itu sebabnya seharusnya kita tidak perlu berkecil hati, ya, tidak perlu bersedih. Karena apa? Ada Yesus. Ada Yesus yang melihat kesulitan dan kesukaran kita. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus dan Yohanes dijebloskan ke dalam penjara, seakan-akan tidak ada yang bisa menolong dia. Karena apa? Para rabi, para imam, ya, mereka para pemimpin agama Yahudi bersepakat menjebloskan mereka. Orang Roma mana mungkin bantu mereka. Orang Roma malah bersuka cita kalau orang-orang Yahudi sama-sama Yahudi berkelahi, bermusuhan. Seakan-akan tidak ada yang bisa menolong mereka. Udah gitu juga penjaranya, saudara, dijaga, ya. Udah gitu juga mereka dipasung, saudara. Wah, dirantai, ya. Lebih kejam dari penjara kita. Tetapi pada malam datanglah malaikat Tuhan dan membangunkan mereka dan membawa mereka keluar tanpa pintu penjara dibuka. Dan tidak ada penjaga yang melihat. Padahal pada waktu Petrus dan Yohanes masih memakai tubuh jasmani kita. Seharusnya ketahuan. Mana ada orang mau keluar rumah pintu tertutup tidak dibuka dulu, harus dibuka dulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Amin. Iya. Mana ada malam-malam jam 1 malam orang tidur, ya kan? Tahu-tahu HP-nya bunyi tidur. Iya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita tidak perlu berkecil hati, saudara. Kita tidak perlu dikuasai oleh kesedihan, ya. Jangan kalau kita bangun tidur, ya Allah, ngapain nasi gue kayak gini? Pagi makan, sore tiada, tinggal di gubuk derita. Enggak begitu kali ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lain boleh tidak tahu persoalan masalah kita, tapi ada Yesus yang melihat, yang mengetahui persoalan kita. Mungkin saudara sedang punya masalah, ya kan? Tapi Tuhan tahu. Amin. Iya. Yang kedua, saudaraku, pelajaran yang kita terima adalah dikatakan Dia datang.
Masih ayat 48 katakan dia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan saja melihat, tetapi Yesus bertindak. Yesus berjalan dalam jarak yang begitu jauh, saudara ya. Apalagi di tengah kegelapan malam. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat, Yesus berjalan di atas air. Siapa di sini yang bisa berjalan di atas air? Pak Bernard bisa berjalan di atas air, Pak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dapat berjalan di atas air. Saudaraku, menurut hukum gravitasi, harusnya Yesus itu tenggelam. Karena benda yang dicelupkan ke dalam air dan mendapat tekanan dari air itu sendiri, dan karena ada gravitasi bumi, maka tenggelamlah Yesus. Menurut Isaac Newton, saudara. Bahkan dalam hukum Archimedes pun demikian. Yesus ini harusnya tenggelam, tetapi dia tidak tenggelam. Ini bukan sebuah rekayasa, ya, kayak film-film di TV. Misalnya film Kian Santang, bisa berlari di atas air, bisa terbang di udara seperti burung, karena ada talinya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian dengan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus berjalan di atas air? Ini menunjukkan bahwa Yesus tahu ini sangat emergensi, sangat genting. Kalau nggak segera ditolong, tenggelam ini murid-murid. Karena perahu nelayan itu, saudara, nggak begitu besar, maksimal muatan paling 12. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus berjalan di atas air. Itu tidak pernah terjadi kepada manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kadang orang suka bertanya, ya kan, siapa bilang Yesus itu Tuhan? Itu bisa berjalan di atas air. Saudara jangan berpikiran bahwa saudara, oh kita juga bisa berjalan di atas air. Enggak, saudara. Petrus saja juga berjalan di atas air, kemudian tenggelam, ditolong oleh Yesus. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Manusia bisa menjelma menjadi Tuhan? Tidak bisa. Manusia tetap manusia. Yesus bisa naik ke surga, bahkan dia dari surga, saudara. Bahkan dia menjadi juru selamat, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak, saudara, bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi Yesus itu bisa menunjukkan sesuatu yang tidak lazim. Itu sebabnya ketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya begitu melihat Yesus apa? Pada girang, hore, Yesus datang. Murid-muridnya pada ngapa, saudara? Ketakutan. Dipikirnya Yesus hantu. Kenapa? Karena berjalan di atas air. Hantu itu bisa berjalan di atas air.
karena hantu itu, saudaraku, sudah menjadi setan. Dia punya roh, dia menunjukkan jati dirinya. Setan bisa ada di atas pohon. Setan bisa ada di mana-mana, ya kan? Setan ada di kamar mandi. Setan ada di kuburan. Di kuburan banyak setan. Pinggir jalan juga ada setan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Yesus kita, adalah Yesus yang ajaib. Amin. Iya. Saudaraku, mungkin ada penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan, tetapi Yesus bisa menyembuhkan. 10 orang kusta datang kepada Yesus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Yesus bilang apa? "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam." Ketika di tengah jalan terjadilah mujizat. Maria dan Marta berkata, "Seandainya guru pada waktu itu hadir, saudaraku tidak akan mati. Tapi dia sekarang sudah mati, sudah 4 hari." Apa kata Yesus? "Hai Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus keluar. Harusnya saudara, mayat itu, sekarang saya tanya, mayat itu bisa mendengar nggak? Enggak bisa mendengar. Mayat itu harusnya budak, saudara, ya kan? Tapi ketika dia mendengar, ketika Yesus mengucapkan, "Hai Lazarus, bangkitlah," Lazarus bisa mendengar. Sekalipun dia sudah mati 4 hari. Ketika Lazarus mendengar, Lazarus segera keluar. Ini ada kadang Tuhan udah panggil kita, ya kan, berulang-ulang kali, tidak hanya sekali. Kita masih tidak mau mendengar. Alias budak. Ayo kebaktian. Ntar aja, males banget kebaktian. Aduh, lagi bokeh. Banyak orang sulit untuk beribadah. Alasannya A, B, C, D, E, F, G, H. Saya nanti ibadahnya Natalan aja deh. Kalau enggak Paskahan aja. Itu gak ada di sini. Ada di luar sono, di Timur Tengah, ya kan? Kalau enggak di perbatasan Ukraina itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin juga secara ekonomi keuangan kita ini morat-marit, nggak bisa diatur, nggak bisa di manajemen. Tapi Yesus bisa melakukannya. Amin, saudara? Iya. Itulah hebatnya Yesus. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada problematika dalam rumah tangga kita, ya kan? Mungkin sulit ya, jalan keluarnya gimana ini ya? Tapi kita harus percaya di dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dokter mengatakan ini sudah tidak lagi bisa disembuhkan, ini harus sudah dibawa pulang karena akan segera mati, karena paru-parunya sudah pada bolong semua, sudah tidak lagi bisa bernafas dengan baik, segera bawa pulang, ini akan mati. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya bermodalkan oksigen yang buat sesak napas itu saudara, dan saya semprotkan 3 kali dalam nama Yesus, maka orang yang akan dinyatakan mati itu pun bisa hidup sampai saat ini. Kalau nggak percaya, datang ke Karangampel, bilang mana rumah isi botol. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin akan dikerjakan oleh Yesus.
Sesuatu yang tidak ada akan dikerjakan oleh Yesus. Amin. Saudara harus bersyukur. Kenapa Tuhan izinkan kesulitan, kesukaran terjadi dalam hidup kita? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kadang orang kalau lagi happy, ya kan, kantongnya tebal, ya kan, bukan karena bonutang, saudara, ya kan, banyak duit, apalagi tanggal muda nih sekarang nih, udah gajian dong nih. Jangan lupa dong takdir bakso. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari biarlah kita menyadari bahwa di dalam kesulitan, kesukaran apapun yang kita hadapi, ada Yesus. Yesus yang melihat, Yesus yang mengetahui kesulitan kita. Dia akan segera datang menolongnya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, katakan ia naik ke dalam perahu murid-murid. Ayatnya yang ke-51 dari Markus 6. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melihat, Yesus datang, dan Yesus pun berdiri masuk ke dalam perahu mereka. Ketika Yesus berada di dalam perahu itu, angin pun reda. Semua murid takjub dengan apa yang dilakukan Yesus. Dengan kehadiran di dalam perahu mereka, maka angin sakal itu pun menjadi teduh, menjadi tenang, hilang, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari hadirkan Yesus senantiasa di dalam kehidupan. Berikan Dia tempat yang terindah, yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Iya, saudara. Jadikan Yesus itu nomor satu. Jangan Yesus dijadiin nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor gaji, ya kan, saudara. Kalau bangun tidur, cari apa dulu? Bagus tuh, dia bilang doa, benar ya. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Nah itu benar itu. Ini ya kan, bangun tidur nggak cari Tuhan dulu, ya kan? Cari kopi dulu, cari sarapan dulu. Ya buru-buru dia mandi, mau kerja nih. Atau mungkin begitu bangun tidur cari HP-nya dulu. Cari Yesus dulu apa HP dulu? Cari HP dulu buat baca kitab. Cari HP dulu di HP kan ada puji-pujian penyembahan, ya kan? Saudara kasih dalam Tuhan, darah Yesus. Dilihat tuh, ini ada WA nggak dari si dia nih? Wih, ada WA nih. Langsung dia balas buru-buru, saudara ya. Sayang, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, baju kuning belum mandi. Gitu saudara ya. Wah, bukannya Yesus dulu, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Saudara perlu tahu, hidup ini bagaikan berlayar ke samudra yang sangat luas. Kita tidak akan pernah tahu jika suatu waktu badai itu datang dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya mendapatkan WA mengatakan begini, harusnya mama aku pagi ini dia mau ibadah, tapi dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada banyak jemaat juga ya yang mendoakannya. Doakan saudara. Dia bersedih. Saya ingin katakan sekali lagi, hidup kita ini bagaikan mengarungi samudera yang luas.
kita tidak akan pernah tahu badai apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Itu sebabnya saudaraku, jadikanlah Yesus jurumudi dalam kehidupanmu. Dialah yang akan membawa kehidupanmu. Karena hanya Yesus yang mampu meredakan angin badai. Hanya Yesus yang dapat meredakan angin sakit. Hanya Yesus yang dapat meredakan segala persoalan kehidupan dalam masa itu. Dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Amin. Iya. Ketika Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Mau apa bu ibu? Saatku belum tiba. Maria datang kepada Yesus karena Maria tahu siapa itu Yesus. Karena dia yang mengandung dan melahirkan, dan dia yang menerima berita dari malaikat. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan engkau harus namai dia Yesus. Immanuel, dia adalah juru selamat umat manusia. Itu sebabnya Maria datang kepada Yesus. Mencari anggur, kemana orang pesta lagi berlangsung? Anggur itu kan harus dipetik, ya kan? Dicari dulu, terus kemudian baru diperas-peras, disaring dan lain sebagainya. Prosesnya lama, banyak. Ini buat orang pesta. Udah gitu kan pestanya orang Israel ya kayak orang kita, ya kan? Apalagi kalau pestanya di perumahan, paling sampai jam 5 atau jam 7. Udah itu kan nggak dapat izin dari PRT gitu. Kalau pesta di Israel itu bisa seminggu, bahkan ada yang sebulan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus lakukan saja. Benar saudara. Isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Ketika tempayan ini sudah penuh, cedoklah kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta minum, sudah berubah menjadi air anggur yang lebih manis daripada buatan tangan manusia. Itulah hebatnya Yesus. Yesus bisa mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Itu saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Yesus itu kemudi dalam kehidupanmu. Karena kita tidak akan tahu badai yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau Yesus menjadi kemudi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah. Karena kita berkata, ada Yesus yang mengendalikan hidupku. Ada Yesus yang mengendalikan keluargaku. Ada Yesus yang mengendalikan bisnisku. Ada Yesus yang mengendalikan pekerjaanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari jadikan dia kemudi dalam kehidupan. Bahkan dalam percintaanmu, dalam engkau sedang mencari pasangan hidup, utamakan Yesus dan jadikan dia yang mengendalikan kehidupan. Jadikan firman itu menjadi dasar keseharian kehidupan. Maka ke depan penuh dengan kepastian, kemenangan dan mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman yang kita dengar saat ini. Tuhan memberkati. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus, saya persilakan untuk maju ke depan.
perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan Kau bisa pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Setiap tangan yang menerima boleh mengalami jamaah dan lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah kuatkan, bimbang ragu putus asa diberikan jawaban oleh Tuhan. Biarlah boleh mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru dalam hidup mereka. Mereka boleh percaya Tuhan bahwa Yesus yang mereka kenal, Yesus yang hidup, Yesus yang memperkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup. Terima kasih Bapa. Sekali lagi setiap tangan yang menerima juga Tuhan boleh dilayangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai hamba-hambamu ya Tuhan jadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sekalian siap menerima perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selama perjamuan kudusnya dijalani, kita tetap naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Nyaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengalaman, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
perhatikan bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Saudaraku, roti ini adalah lambang tubuh Yesus Kristus, dan kita harus percaya bahwa tubuh yang dipecahkan ini adalah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya bahwa ini adalah lambang darah Yesus Kristus yang tersalib di bukit Golgota. Amin. Mari saudara kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah engkau sedang mengalami beban yang berat dalam kehidupanmu? Adakah hari-harimu penuh dengan kesulitan dan kesukaran? Apakah engkau saat ini sedang mengalami kesedihan, kebimbangan dan keputusasaan oleh karena berbagai-bagai kesulitan dan kesukaran, atau karena sakit penyakit yang sedang kau alami? Jika engkau membutuhkan doa seorang hamba Tuhan, angkatlah tanganmu. Angkatlah di hadapan Tuhan. Engkau melihat beberapa tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat ke dalam dasar hati mereka. Engkau melihat keadaan yang sedang mereka alami saat ini Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Nyatakan kasih kuasa dan mujizat-Mu Tuhan kepada mereka, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan kesulitan kesukaran yang mereka hadapi. Kalau Engkau telah menolong murid-murid-Mu dalam kesukaran Tuhan, saat ini juga Tuhan Kau tolong mereka ya Bapa. Nyatakan kasih kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan.
supaya mereka tahu bahwa Yesus yang mereka puji dan sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang melakukan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib dalam kehidupannya. Yesus yang mengatasi setiap persoalan. Yesus mendapatkan kekuatan, jawaban, menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Turunkan tanganmu. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Endang ya Bapak yang masuk ke dalam rumah sakit. Mari arahkan semuanya kepada Ibu Endang. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Yesus, nyatakan kasih kuasa mujizat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit yang dialaminya Bapa. Perintahkan dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi, segala sakit penyakit apapun aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan kasih kuasa mujizat. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa dan rohnya. Darah Yesus sembuhkan segala sakit penyakitnya. Darah Yesus nyatakan mujizat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga kami berdoa untuk Belen ya Tuhan yang habis operasi Bapa. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Nyatakan kasih kuasa mujizat-Mu Tuhan. Beri dia kesembuhan, pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan tubuh, jiwa dan rohnya. Darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Darah Yesus memulihkan saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan bila-bila dia selesai Kau curahkan saja. Kami juga berdoa bersama-sama itu untuk Ibu Yanti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Mari Tuhan nyatakan kasih kuasa dan mujizat dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Darah Yesus sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa dan rohnya. Darah Yesus sembuhkan segala sakit penyakitnya. Darah Yesus menyatakan mujizat Allah pada saat ini, sehingga Ibu Yanti Tuhan dapat sembuh dan segera dapat beribadah ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, yang ada di rumah juga, bahkan yang ada di gereja ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu kepada mereka semua, supaya mereka tahu bahwa Yesus yang mereka puji sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus sudah menyembuhkan segala sakit-sakit mereka. Darah Yesus sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, roh mereka. Darah Yesus sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Darah Yesus menyatakan mujizat-mujizat Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Semua mengalami mujizat-Mu pada saat ini. Kami percaya Yesus, nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Semua yang ada di dunia ini akan bertekuk lutut di hadapan-Mu Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di Gerasa, orang anak muda yang kesurupan setan pun sujud dan menyembah. Setan pun menyembah takluk di bawah kaki Yesus. Itu sebabnya kami percaya tidak ada sakit, penyakit, kesulitan, kesukaran apapun yang melebihi kuasa-Mu. Semua ada di bawah kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, demonstrasikan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya seluruh umat tahu bahwa Yesus yang mereka kenal puji sembah dari Yesus yang hidup, Yesus yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan telah memimpin jalannya pemberitaan firman-Mu. Tuhan telah memimpin jalannya perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kini kami tidak perlu lagi dibawa ketakutan, kuasa kegelapan, bahkan gentar Tuhan menghadapi apapun. Karena ada Yesus yang peduli dengan kami. Yesus bukan saja melihat, tapi Yesus bertindak. Dan Yesus mau mengambil alih dalam kehidupan kami, kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Telah percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hal-halnya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam persembahan kita yang kedua.
kita mau masuk dalam jadwal, dalam pengumuman. Pertama saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di Gereja Allah. Terus memberkati. Dan kita mau masuk dalam jadwal pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Untuk jadwal ibadah umum tanggal 7 April, hari Jumat, itu ada Jumat Agung di tempat ini jam 9 pagi. Dan untuk pengkhotbahnya Bapak Pendeta Samuel Saputra MTH, untuk WL-nya Ibu Yuni, untuk singernya Saudari Deborah dan Saudari Tioga, untuk asyir Bapak Dendi dan istri, dan untuk kolektor Ibu Koni dan Ibu Bertina, dan untuk LCD Saudara Justin, tamborin Saudara Elizabeth, Rahel, dan Janesa, dan untuk pemusik Saudara Eka, Yordan, dan Amos. Dan doa akan dibawakan Ibu PDM Lili Susanti, dan untuk perjamuan kudusnya Bapak Bernard dan Bapak Aritona. Dan dilanjut kembali untuk pada tanggal 9-nya hari Minggu ada perayaan Paskah di tempat ini jam 9 pagi juga. Dan pengkhotbahnya Evangelis Yoda Prutu, WL-nya Saudara Frianti, singernya Saudari Grace Naga dan Saudari Grace Meliana, dan untuk asyirnya Ibu Novi dan Ibu Lasmi, kolektan Ibu Juarsi dan Ibu Sur Narita, dan untuk LCD-nya Saudari Indri, tamborin Saudari Ulfa, Maria, Angel, dan Audrey, dan untuk pemusik Saudara Revan, Dendi, Yordan, dan Amos, dan untuk doa Ibu Yuni. Dan dilanjutkan kembali untuk tanggal 9/4 ibadah perayaan Paskah untuk remaja, pemuda, dewasa muda, dan digabung dengan ibadah raya kedua itu hari Minggu jam 5 sore di tempat ini, dan akan dilayani oleh Bapak PDM Yotan F. Tambah MTH, dan WL-nya Saudara Ari, Saudari Afrianti, dan asyirnya Saudara Ultraman, untuk kolektor Saudara Srikandi, LCD Saudara Justin, tamborin Saudari Audrey dan Saudari Elizabeth, dan untuk pemusik Saudara Amos, Eka, dan Yordan, dan untuk doanya Saudara Ari. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah WPI pada hari Kamis jam 5 sore di tempat ini. Pembicara akan dilayani oleh Evangelis Yoda Prutu, untuk WL-nya Ibu Junior, kolektor Ibu Surnanita, dan doa Ibu Lili. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah KRT pada hari Selasa jam 7 malam, itu bertempat di rumah Ibu Lilis Rawakalong. Dan untuk pembicara Saudara Yoda Prutu, WL-nya Ibu Yuni, doa Ibu Sanur, dan kolektor Ibu Selah. Dan pengumuman selanjutnya untuk ibadah Paskah sekolah minggu depan juga diadakan jam 2 siang. Jadi untuk sekolah minggu depan paginya tidak ada, nanti diadakannya jam 2 siang. Dan diharapkan untuk anak-anak sekolah minggu membuat prakarya, membuat kubur Yesus, bukit Golgota, hias telur bareng sama ayamnya. Dan bisa dipilih salah satu ya. Ini karena pengumuman terlalu banyak sampai gerah. Itu jadi untuk pilihannya itu prakaryanya kubur Yesus, bukit Golgota, atau hias telur bareng sama ayamnya. Nggak tahu ayamnya hidup atau mati nih. Bisa pilih dah, terserah ya. Pilih yang salah satu. Dan ibadah remaja minggu depan tidak ada jam 2, tapi digabung jam 5 sore. Untuk anak remaja diingat. Dan untuk
ibadah Family Day atau kebaktian Padang diadakan pada bulan Mei dengan biaya 50.000 per kepala. Bukan per keluarga, bukan. Jadi per kepala. Jadi kepalanya satu ya 50.000. Kalau kepalanya dua, jadi kalian aja dah. Dan untuk yang 2 tahun ke atas, bayarnya sama. Jadi diharapkan yang mau ikut bisa menabung mulai sekarang. Ya jadi nanti pas waktunya jangan saya nggak punya duit, jangan. Tapi dari sekarang sudah bisa dicicil buat bapak ibu yang mau ikut. Dan nanti bisa ke siapa? Ibu Yuni. Nanti dia nunggu di depan. Yang mau ikut bisa langsung bayar. Mau lunas sekalian juga boleh. Segera didaftar karena nanti untuk pesan listnya supaya ketahuan berapa orangnya. Saya rasa itu aja. Dan kita ada ibadah persembahan ekstra. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kita ada persembahan ekstra yang ketiga ya. Ketiga. Untuk pembangunan gereja kita. Oh iya, dan untuk yang mau membayar diakonia bisa menghubungi Ibu Panjaitan. Jadi Bapak Ibu yang belum bayar bisa langsung segera bayar, dan yang sudah bayar puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita. Nanti kita mau ada ekstra kolekte, dilanjutkan doa syafaat, dilanjutkan kembali doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan yang besar. Kiranya pujian dan penyembahannya dinaikkan Tuhan pada hadirat. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat untuk menyenangkan hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, layak diinginkan, layak diinginkan. Dipujilah atas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Bangsa dan negara kami menyerahkan
jiwa yang belum mengenal Engkau sehingga mereka mengenal Engkau. Tuhan dan Juru Selamat berkat segala penyakit dan pelayanan mereka. Tapi semuanya Tuhan kami percaya baik juga istri Tuhan lindungi dengan rasa dalam apapun masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan berikan jalan keluar dan jalan masalah yang mereka hadapi. Kami juga Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menyertai kami, tibakan di rumah dengan selamat dalam damai sejahtera. Dan biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat dan minggu berkat. Angkatlah kedua tangan dan terimalah segala berkat kasih dan anugerah. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Kita kasih pertolongan dari Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali, jemput kita sekalian di awan-awan. Saya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
baptis